Ruang-ruang yang ada di pesantren seharusnya dibangun berdasarkan asas-asas moral, akhlakul karimah yang harus terus dipupuk dan diperkuat. Sehingga kalau prinsip-prinsip moral kemudian melemah atau terpinggirkan sehingga tirakat tidak lagi muncul di pesantren, yang akan terjadi adalah ketidakmampuan mengendalikan syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang mulia dan kita muliakan bersama Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang kita muliakan Kiai Haji Idris Hamid, Kiai Haji Muhibul Amani, Rois Syuriah PBNU, Waketum Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua PBNU Kiai Haji Miftah Fakih, serta para kiai yang lain. Tidak lupa yang kita muliakan bersama ibunya Hajah Zakia Imron, semoga beliau selalu sehat walafiat. Gus Mujib, Nyai Hajah Nani Asnawati, Gus Ghazali, Ibu Nyai Mahsun dan Ibu Nyai Hanifah, saudara-saudaraku para khuddamul Rabitatil Ma'akidah Islamiyah di semua tingkatan, para masyayikh, para kiai yang sudah berkenan hadir mengikuti halakoh pada siang hari ini, para bunyai, para fasilitator, serta adik-adik santri yang saya banggakan. Hari ini merupakan mikot dari 4 rencana roadshow campaign pesantrenku aman di 4 provinsi, yang insyaallah nanti kita akan laksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan halaqah seperti kita laksanakan di pesantren Al-Yasini hari ini. Konteks program mengapa kita melaksanakan kegiatan halaqah, kegiatan campaign pesantrenku aman, tadi sudah disinggung oleh Gus Ulun Nuha, beliau sekretaris RMB PBNU. Tak lain dan tak bukan adalah banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di pesantren. Walaupun secara presentasi jumlahnya sangat kecil, tetapi ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, sangat memalukan, dan bagi banyak kiai, tadi saya dengar di forum halaqah, ini membuat kita merasa jengkel, merasa bahwa semua ini tidak sepantasnya terjadi di pesantren. Kami mendengar tadi pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak akan didengarkan tidak akan terdengar di ruang-ruang publik. Ada beberapa kiai yang menyatakan ini masalahnya bukan pada santri, tetapi pada para kiai. Itu merupakan pernyataan berani yang disampaikan sendiri oleh beberapa kiai. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa ruang-ruang yang ada di pesantren seharusnya dibangun berdasarkan asas-asas moral, akhlakul karimah yang harus terus dipupuk dan diperkuat. Sehingga kalau prinsip-prinsip moral kemudian melemah atau terpinggirkan sehingga tirakat tidak lagi muncul di pesantren, yang akan terjadi adalah ketidakmampuan mengendalikan syahwat. Ini semua merupakan masalah-masalah serius yang kami pikir sudah waktunya kita pikirkan bersama. Sudah waktunya kita selesaikan, tidak hanya berpikir tentang pesantren kita masing-masing, tetapi kita berpikir sebagai sesama pengasuh pesantren untuk menjaga seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Nah, para kiai, bunya yang saya muliakan, gerakan kampanye nasional pesantrenku aman ini merupakan salah satu turunan dari program transformasi pesantren. Sejak tahun 2023, Gus Ketum sudah mengamani kami di RMI untuk merumuskan program besar di lingkungan RMP PBNI, yang kemudian dari serial perbincangan dan halaqah kami merumuskan transformasi pesantren dalam 6 pilar. Yang pertama, transformasi di bidang pengasuhan. Halaqah yang kita laksanakan kali ini
pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan sejak tadi malam sampai hari ini masuk dalam klaster transformasi pengasuhan. Ini mohon tidak dipahami transformasi pengasuh, tapi fungsi mengasuh santri, fungsi bagaimana santri merasa aman dan nyaman di pesantren. Yang kedua, transformasi kurikulum. Di satu sisi pesantren perlu merawat tradisi, tetapi pada saat yang sama pesantren berkepentingan untuk mewujudkan relevansi pendidikan di pesantren dengan perkembangan mutaakhir, dengan harapan bahwa para santri nanti akan bisa berpartisipasi lebih produktif, lebih relevan dengan perkembangan mutaakhir. Kemudian yang ketiga, transformasi sumber daya manusia, termasuk musyrif-musyrifah, termasuk tenaga pengajar, pengurus di lingkungan pesantren, tenaga manajemen dan leadership. Kemudian yang keempat, transformasi tata kelola, transformasi kelembagaan, dan terakhir transformasi infrastruktur. Dalam beberapa klaster ini RMI sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak ketiga. Di antaranya untuk transformasi infrastruktur, RMI sudah menjalin kerjasama dengan Inkindo yang mereka bersedia untuk membantu pesantren, mulai dari membuat layout, membuat gambar konstruksi, dan mereka berjanji akan membantu menghubungkan dengan supplier dengan harga yang lebih murah. Nah, layanan konsultasi mereka berikan secara gratis. Adik-adik santri yang saya banggakan, di samping kita melakukan transformasi dalam kelembagaan infrastruktur, RMI PBNU setiap tahun selalu membuka program beasiswa ke Timur Tengah, ke Maroko, kemudian ke Mesir. Untuk Maroko sudah selesai dan insya Allah bulan Juni ini mereka akan berangkat, ada 28 santri yang akan berangkat ke Maroko. Untuk Maroko ini informasi bagi adik-adik santri kalau berminat, untuk pelamar Maroko harus hafal 30 juz Al-Quran, bukan juz 30. Hafal 30 juz Al-Quran, mampu membaca kitab kuning, dan nanti akan dibimbing bagaimana komunikasi bahasa Arabnya. Beasiswa PBNU ke Maroko ini full funded. Jadi adik-adik tinggal belajar dengan rajin di sana dan tidak perlu minta suplai kiriman pada keluarga di rumah. Yang kedua, insya Allah akan dibuka bulan Juni tanggal 3 besok. Ini beasiswa ke Mesir, slotnya ada 30 orang. Persyaratannya di situ tidak 30 juz tapi cukup 2 juz. Mampu membaca kitab kuning, mampu berkomunikasi dasar bahasa Arab, dan nanti yang lulus tahun ini akan berangkat tahun depan. Nah, semua ini kita lakukan untuk kemajuan santri, kemajuan pesantren. Di luar dua beasiswa ke Timur Tengah itu, kita juga memiliki program bimbingan mentoring untuk melanjutkan kuliah ke Eropa dan negara-negara Barat. Nah, informasi lebih lanjut adik-adik silakan rajin-rajin buka website RMI. Di situ ada banyak informasi yang bisa kalian akses untuk kemajuan pendidikan kalian. Para kiai dan bunya yang saya muliakan, saya merasa sangat beruntung bahwa Pondok Pesantren Al-Yasin ini berkenan menjadi tuan rumah dalam kegiatan kali ini. Seperti tadi disampaikan oleh Gus Ulun, persiapannya hanya 2 hari. Ini luar biasa. Luar biasa. Saya ingin menggunakan kesempatan ini sebelum menutup, karena waktu ini sangat berharga. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan terima kasih Bu Nyai Gus Mujib. Ini kesempatan yang luar biasa. 2 hari kita menyiapkan semuanya dengan kegiatan yang sangat padat. 5 kegiatan sejak dari malam sampai hari ini, dan pelatihan santri nanti akan berlangsung sampai jam 5 Gus. Dan kami mohon Gus Yahya untuk nanti memberikan arahan-arahan, taujihat-taujihat secara spesifik berkaitan dengan kampanye nasional Pesantrenku Aman. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang tiada terhingga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.